Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haris Zubair, warga kota Yogyakarta. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai warga bangsa harus sadar betul bahwa fakta dan realitas Indonesia ini sesungguhnya adalah realitas kemajemukan, realitas kebinekaan. Kalau kita lihat secara angka-angka kasar saja, Indonesia itu kan sebetulnya terbentuk dari 700 suku bangsa dengan ragam bahasanya, dengan berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dan warga bangsanya. Kemudian terdiri dari pulau besar maupun pulau kecil, yang dihuni maupun yang tidak dihuni, yang orang sering mengatakan itu jumlahnya hampir 17.000 pulau besar maupun pulau kecil. Kemudian juga merupakan negara dengan luas geografis yang cukup besar. Kita melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang tertinggi di dunia ini. Dan saya kira realitas ataupun fakta keindonesiaan itu sebetulnya sudah disadari betul oleh gerakan-gerakan nasional, para perintis, para pendiri bangsa, sejak mulai Budi Utomo, kemudian juga ada gerakan ada Kongres Sumpah Pemuda, kemudian juga Kongres Perempuan, kemudian pada puncaknya ketika sidang-sidang BPU PKI yang mempersiapkan kemerdekaan, dan kemudian PPKI ketika kemerdekaan itu sudah diproklamasikan. Jadi kesadaran akan kemajemukan ini sebetulnya sudah mulai terasa ketika para pemuda di 28 Oktober 1928 mencanangkan Sumpah Pemuda pun itu sebetulnya merupakan ekspresi bahwa kita itu memerlukan satu payung yang mempersatukan, yang mempertautkan seluruh perbedaan-perbedaan itu. Dan ini adalah realitas yang harus kita sadari betul. Nah, tetapi kemudian di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pun kan, ketika kita melihat ada satu piagam yang dikenal sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang sesungguhnya memang dipersiapkan untuk menjadi piagam atau naskah proklamasi yang akan dibacakan pada bulan September 1945. Tapi ternyata kan kita melihat bahwa jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada awal minggu pertama Agustus itu kemudian mengubah jalannya sejarah, sehingga proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tanggal 18 Agustus itu kita melihat bahwa naskah yang akan dibacakan sebagai naskah proklamasi itu kemudian dihormati sebagai pembukaan, akan dijadikan sebagai mukadimah atau pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Tetapi kemudian muncul satu usulan agar negara berdasar ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan dengan pergantian sila pertama itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Pancasila sebetulnya sudah menjadi komitmen moral dan komitmen legal di dalam hidup berbangsa bernegara yang mengatasi realitas kemajemukan, realitas pluralitas, realitas kebinekaan dari Indonesia itu sendiri. Sehingga kita melihat bahwa apa yang menjadi kemajemukan itu sungguh-sungguh disadari betul
oleh para perintis, oleh para pendiri bangsa ini sebagai satu potensi bangsa yang besar, tetapi juga bisa menjadi potensi konflik yang berbahaya kalau tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi kemudian selain realitas dan fakta kemajemukan tadi, Indonesia juga sesungguhnya merupakan negara dengan sumber daya alam yang paling kaya. Saya berani mengatakan paling kaya di dunia ini. Sumber daya alam, sumber daya apa yang ada di bumi Indonesia ini sangat lengkap, dan itu menjadi incaran bagi siapapun yang menginginkan dan membutuhkan, sebab seperti minyak, hasil-hasil tambang yang lain, hutan dan sebagainya, mineral dan sebagainya, itu menjadi kebutuhan dunia. Sehingga kita melihat bahwa keterkaitan antara kemajemukan sebagai potensi atau modal sosial bangsa Indonesia dengan sumber daya alam sebagai modal ekonomi bangsa Indonesia itu sebetulnya menjadi pertaruhan yang luar biasa di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, orang akan mudah menjadikan kemajemukan ini, perbedaan ini sebagai sumber konflik antar bangsa, sehingga orang lain atau bangsa-bangsa lain yang sebetulnya memiliki kepentingan-kepentingan di dalam rangka menguasai Indonesia itu akan lebih mudah karena konflik bisa diciptakan. Dan sesungguhnya Indonesia ini juga rawan konflik kalau kita itu bisa berarti para penyelenggara negara, kemudian masyarakat itu sendiri, komponen bangsa itu tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa kekayaan kita, potensi kita sebagai bangsa itu sesungguhnya adalah potensi kemajemukan yang harus kita kelola sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita melihat sebuah perjalanan sejarah bangsa ini, sebetulnya para perintis, para pendiri, dan para pahlawan kita sebetulnya sangat menyadari ini. Sehingga siapapun penerus dari bangsa ini sesungguhnya harus menyadari betapa bahwa apa yang menjadi modal sosial kita berupa kemajemukan itu merupakan potensi yang seharusnya kita rawat, kita jaga dengan saling menghormati, dengan saling menghargai, dan kita tentunya tidak akan merasa paling benar, merasa paling merasa paling unggul dibandingkan dengan yang lain. Jadi antar suku tidak boleh ada pernyataan bahwa suku kita paling adiluhum, suku kita paling hebat dibandingkan dengan suku lain, suku kita maju dan suku lain mundur, bahasa kita paling bagus, agama, bahkan kalau saya mengatakan jangan sampai dengan banyaknya agama dan kepercayaan di Indonesia ini ada yang mengatakan bahwa agama kita paling benar dan agama lain pasti salah. Nah, ini sumber-sumber konflik itu. Nah, saya kira segala daya upaya orang-orang atau bangsa-bangsa yang ingin menguasai Indonesia, kalau kita belajar sejarah, mengapa Indonesia bisa terjajah sekian ratus tahun, itu kan karena konflik-konflik itu diciptakan. Konflik-konflik antar perbedaan itu diciptakan agar supaya katakanlah misalnya bangsa lain itu bisa menguasai sumber daya alam kita yang memang sangat begitu kaya. Nah, sekarang ini memang kesadaran-kesadaran semacam itu harus mulai ditumbuhkan kembali. Sebab di masa-masa sekarang itu kan perang ataupun konflik itu tidak lagi diciptakan melalui konflik bersenjata, tidak lagi diciptakan dengan konflik fisik dan sebagainya, tetapi juga bisa saja ada konflik-konflik asimetrik yang menggunakan media, menggunakan isu-isu, kemudian menggunakan emosionalitas, atau kemudian juga pembenaran melalui agama, pembenaran melalui kesukuan,
bahkan pembenaran melalui wilayah geografis tertentu sehingga menyebabkan adanya konflik-konflik tersebut. Saya kira ini yang terjadi sekarang ini, sehingga kita sungguh-sungguh harus sadar betul bahwa di era di mana media sosial, di mana era teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat, maka sesungguhnya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik itu akan begitu cepat. Apalagi kita memang sadar betul bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia ini memang negara dengan tingkat kebinekaan, tingkat pluralitas yang tertinggi di dunia. Tidak ada negara dengan sekian ratus suku bangsa hidup sebagai bangsa maupun sebagai negara. Tidak ada negara dengan begitu banyak ragam bahasa. Tidak ada negara maupun bangsa dengan begitu banyak pulau-pulau, memiliki pulau besar maupun pulau kecil, yang kalau dulu paradigmanya terpisah oleh lautan, yang sekarang harus diubah menjadi dihubungkan oleh laut. Maka ini bagian dari kehidupan berbangsa bernegara kita yang harus sungguh-sungguh disadari. Saya pikir sudah saatnya kita membangun sebuah kesadaran berbangsa bernegara, merevitalisasi kembali mungkin karakter kehidupan berbangsa bernegara, kesadaran kita hidup berbangsa bernegara yang berdasarkan kesadaran atas bahwa kita memang hidup dengan fakta dan realitas perbedaan-perbedaan tadi. Dan kita harus sadar betul bahwa perbedaan-perbedaan itu akan begitu mudah dimainkan, akan begitu mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang ingin menguasai sumber daya alam kita dengan cara dikonflikkan begitu. Saya kira apa yang disebut dengan radikalisme, apa yang disebut kemudian juga mencari pembenaran, tidak kebenaran, kemudian apa yang menjadi upaya-upaya untuk membenturkan kita satu sama lain, itu saya kira harus kita sadari betul punya kepentingan-kepentingan untuk menghancurkan bangsa dan negara kita, tentu di dalam rangka sebetulnya menguasai bangsa dan negara kita yang memang sungguh-sungguh memiliki kekayaan luar biasa yang memang dibutuhkan dunia sekarang ini. Jadi inilah yang barangkali perlu kita sadari, dan generasi muda yang barangkali lahir dan dewasa di abad ke-21 ini, sebab bagaimanapun juga nanti di 2045 itu kan negara Indonesia memasuki milenium kedua kan, 2045 kalau kita hitung dari 1945 kan 100 tahunnya Republik Indonesia, mestinya Indonesia itu sudah bisa di milenium kedua itu, di 2045 ke sana itu nanti sudah betul-betul siap betul menjadi negara dalam pengertian yang maju, negara yang kemudian dihormati, negara yang bisa mensejahterakan warga bangsanya, karena sudah dibangun sejak sekarang itu sebuah strategi kebudayaan yang menyadari betul bahwa kita memang berbeda, yang menyadari betul bahwa negara dan bangsa kita itu fakta dan realitasnya itu memang memiliki kemajemukan yang cukup tinggi, bahkan tertinggi di dunia, tetapi semua itu harus menjadi modal sosial kita bagi membangun kesejahteraan warga bangsa di masa-masa yang akan datang. Saya kira sudah saatnya sekarang ada pendidikan politik, pendidikan budaya, pendidikan sosial, di mana anak-anak Indonesia itu seharusnya juga dididik untuk menghormati perbedaan. Sebab saya kira itu sudah disadari betul oleh
founding fathers negeri kita ini, ketika lambang negara itu juga Garuda Pancasila, yang di situ ada gium, ada slogan Bhinneka Tunggal Ika. Ini saya pikir ini harus menjadi satu dasar referensi bagi sebuah pendidikan masa depan bagi generasi yang hidup saat sekarang ini. Sehingga sudah saatnya radikalisme, kemudian juga mau benar sendiri, kemudian merasa unggul, merasa paling hebat dan sebagainya, antar suku, antar agama dan kepercayaan itu harus kita kikis habis-habis. Dan tentu di sini butuh ya aktor-aktor, butuh para pemimpin yang sungguh-sungguh menyadari betul. Sebab kalau kita lihat seperti yang saya ceritakan tadi, ketika Kongres Pemuda, ketika gerakan-gerakan nasionalisme muncul, itu kan sebuah kesadaran bahwa harus ada satu hal yang mempersatukan, harus ada sesuatu yang bisa mempertautkan dan kemudian mengakomodasi perbedaan-perbedaan. Dan ketika satu piagam yang kemudian menjadi mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu, yang klausul sila pertamanya itu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, kemudian disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu kan sebuah kesadaran betul bahwa kita tidak akan berdasarkan satu agama saja, tetapi kita menghormati perbedaan-perbedaan itu. Itulah yang sebetulnya yang semestinya kita sadari betul. Nah, sekarang orang membuat konflik itu dengan cara ya menyebarluaskan berita-berita yang miring, kemudian ada perang asimetrik, perang media, kemudian juga ada ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya, yang ini harus kita jaga betul. Oleh karena itu saya kira diperlukan satu pendidikan dasar yang membangun karakter warga bangsa mulai sejak dini, yang sebetulnya intinya membangun kembali kesadaran berbangsa bernegara berdasar pluralitas ataupun kemajemukan itu. Dan sehingga mudah-mudahan nanti di 2045 ketika Indonesia ini memasuki milenium kedua, negara Republik Indonesia itu memasuki milenium kedua, kita sungguh-sungguh betul-betul sudah menjadi negara dengan warga bangsa yang sejahtera. Karena sebetulnya kesejahteraan itu tidak hanya dari sisi ekonomi semata-mata, tetapi juga sebetulnya dibangun atas dasar kesadaran sosiokultural yang menyadari betul bahwa kita memang bangsa negara dengan tingkat pluralitas tertinggi, dan satu-satunya cara adalah adanya saling menghormati, saling memahami, saling menyadari bahwa kita memang bangsa yang harus menghormati perbedaan. Dan itu yang harus kita lakukan. Saya kira begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.